Hai guys, balik lagi. Aku tuh sering banget dengar teman-teman bilang, aku berharap tahun depan sudah punya motor baru, atau aku berharap daganganku besok laris. Kedengarannya keren ya, tapi masalahnya banyak dari kita nggak bisa bedain mana yang namanya harapan dan mana yang namanya angan-angan. Jujur, aku sekarang ada di fase itu. Aku ingin banget jadi konten kreator, tapi tahu-tahu aku nggak konsisten ngupload. Ternyata aku selama ini hanya punya angan-angan, bukan harapan. Setelah aku tahu bedanya, barulah aku perbaiki dan aku mulai bergerak. Kenapa penting? Karena kalau salah, kita cuma capek di pikiran, tapi nggak pernah maju di kehidupan. Ini 3 perbedaan biar kamu bisa ngecek apakah kamu berharap atau kamu sedang berangan-angan. Perbedaan pertama, harapan, yaitu kamu pasti tahu mau ngapain. Sedangkan angan-angan itu nggak tahu jalannya. Contoh paling real buat kita, berharap video viral atau berharap dagangannya laris. Kalau kamu berharap videomu sukses, kamu pasti bergerak dan mengeksekusi semua rencana yang ada di kepalamu. Kamu harus mau ambil HP, ambil tripod untuk sekedar mencet kamera, apalin skrip, editing, dan upload konsisten. Dan juga kamu harus mau ngomong sendiri di depan kamera. Sama juga ketika ingin daganganmu laris, kamu harus mau pergi ke pasar, kamu harus mau bangun pagi, lawan rasa ngantuk, kamu harus mau bekerja lebih keras. Gimana kalau angan-angan? Semoga besok videoku yang diupload bulan lalu bisa menjadi viral, tapi kamu malas-malasan di rumah dan gak mau sedikit pun tag video. Intinya kalau kamu berharap, kamu aktif gerak. Kalau kamu angan-angan, kamu pasif nunggu gift dari semesta. Kedua, soal kendali. Harapan itu tentang aku, angan-angan itu tentang dia. Orang yang berharap itu fokusnya ke usaha. Misalnya, aku berharap sukses karena effort yang sudah kukeluarkan lebih dari 100% atau 110% setiap hari. Mereka percaya pada diri sendiri. Sedangkan orang yang berangan-angan fokusnya ke nasib atau orang lain. Aku nggak sukses karena nasibku itu jelek atau karena algoritma YouTube nggak adil. Mereka cenderung menyalahkan pihak luar daripada introspeksi diri. Kalau kamu lagi struggle atau kamu terus-terusan menyalahkan di luar dari kendalimu, itu bukan harapan guys, itu hanya pelarian. Harapan itu merasa dirimu lebih berdaya, angan-angan itu merasa dirimu jadi korban. Terakhir, lihat gimana reaksimu ketika gagal. Ketika kamu berharap videomu sukses tapi viewsnya kecil, kamu bilang, oke, mungkin thumbnailnya yang kurang. Besok, aku coba lagi hook baru. Kamu akan belajar dan gak menyerah. Harapan itu fleksibel, tapi kalau kamu punya angan-angan dan hasilnya sepi, kamu langsung akan patah hati. Kamu merasa dunia nggak adil. Kamu langsung bilang, sudahlah, semua memang nggak ditakdirkan. Angan-angan itu rapuh karena dia nggak punya fondasi rencana. Harapan itu optimisme yang realistis. Angan-angan itu cuma fantasi yang menunda kekecewaan. Jadi, mulai sekarang, yuk kita switch. Coba list keinginanmu saat ini. Kalau list itu minimal nggak punya satu langkah konkret, kalau list itu minimal nggak punya satu langkah konkret, Jadi, kalau list itu nggak punya satu langkah konkret yang bisa kamu lakukan besok, itu hanya angan-angan yang bisa bikin kamu capek sendiri. Tukar dengan harapan yang bisa memaksa kamu gerak sedikit apapun. Itu kekuatan orang struggle, pergerakan kecil yang konsisten. Dan aku janji, untuk diriku sendiri, aku akan konsisten upload video ke depannya. Setidaknya, angan-anganku selama ini untuk jadi konten kreator yang sukses bisa berubah jadi harapan dan mudah-mudahan jadi kenyataan. Kalau kamu suka tips yang jujur dan relate ini, subscribe ya. Kita di sini untuk saling support untuk melewati masa-masa sulit ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.